Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang bab kunut subuh. Di sini Imam Nawawi, kita kenal ya, Imam Nawawi ini ulama kaliber, baik di bidang ilmu fikih maupun ilmu hadis. Jadi beliau diakui sebagai ulama ahli fikih dan ulama ahli hadis. Kelahiran tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Nah, sehingga penilaian beliau terhadap hadis tentu bukan penilaian yang sembarangan, yang memang dinilai oleh para ulama. Kalau beliau menilai hadis ini sahih atau hadis ini hasan, itu penilaian beliau diakui gitu. Nah, sehingga julukan beliau itu dikatakan oleh para ulama faqihul muhadditsin wa muhaddithul fuqaha. Imam Nawawi itu kalau mau kita gambarkan, beliau ahli fikih di kalangan ahli hadis. Tidak semua ulama ahli hadis pakar di bidang fikih, tapi Imam Nawawi dijuluki sebagai ahli fikih di kalangan ahli hadis. Jadi ahli hadis belum tentu disebut sebagai faqih, belum tentu. Ya, walaupun ada beberapa ulama hadis yang tentunya mereka ahli fikih ada, tapi bukan standarnya kita ya, bukan standarnya kita. Ahli hadis itu gak paham tentang fikih, itu standarnya seperti kita, bukan. Tapi untuk sesama kalangan mereka itu, kapasitas ilmu fikihnya itu ada yang levelnya sangat tinggi, sampai masuk kepada derajat mujtahid. Nah, Imam Nawawi masuk ke level mujtahid, mujtahid tarjih. Kemudian beliau dikatakan juga muhaddits al-fuqaha, ahli hadis di kalangan para ahli fikih. Nah, itu gambaran dari Imam Nawawi seperti itu. Kalau Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan kana ra'san fil madhab. Beliau pemimpin ulama di dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu penilaian dari Ibnu Katsir. Di sini beliau katakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kunut di dalam salat subuh sunnah, hukumnya sunnah lil hadithi as-sahih, karena ada hadis yang sahih yang menerangkan hal itu. Nah, jadi Imam Nawawi mengatakan hadis kunut subuh itu sahih gitu. Ulama 4 mazhab, mazhab Hanafi atau ulama-ulama Hanafiyah ini, mereka kunut subuh tidak ada, tapi di kunut solat witir wajib. Wajib penilaian dari mazhab Hanafi. Wajib dengan fardu, kalau mazhab Hanafi beda ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, fardu sama wajib ya sama. Tapi kalau mazhab Hanafi, fardu dan wajib beda. Kalau fardu itu dalilnya qat'i, kalau wajib dalilnya masih zonni, masih dugaan, masih bisa beristihad. Jadi mazhab Hanafi atau kalangan ulama-ulama Al-Hanafiyah, nah mereka itu kunut subuh tidak ada, tapi kunut di sholat witir wajib. Kemudian mazhab Maliki menyatakan bahwa kunut itu hanya ada di satu saja, satu solat subuh. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, kunut ada kesunahannya di solat subuh dan juga di solat witir di 15 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang biasa kita lakukan dengan solat tarawih, yaitu mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali
Tidak ada kunut subuh. Tapi adanya kunut di sholat witir. Dari 3 mazhab sepakat kunut yang disepakati kunut nazilah. Nah, itu disepakati oleh mayoritas ulama, termasuk lintas mazhab tersebut. Nah, ini hukum kunut menurut 4 mazhab. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Ya, kunut di salat subuh. Sampai dikatakan di sini, ini riwayat dari Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazal. Ada makna lam yazal. Terus menerus. Konsisten. Istiqomah. Lam yazal. Senantiasa. Nah, bahasa Indonesianya senantiasa. Senantiasa Rasulullah itu kunut di salat subuh hatta faraqad dunya, hingga beliau berpisah dengan dunia. Maknanya apa? Sampai beliau meninggal dunia. Nah, ternyata hadis ini juga dinilai oleh Imam Al-Hakim, sahibul kitab Al-Mustadrak, yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Beliau juga mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan hadis ini ada di kitab Al-Arba'in. Kitab beliau berjudul Kitab Al-Arba'in. Nah, jadi Imam Malik juga termasuk yang mensahihkan hadis ini. Nah, berarti ada apa? Ada perbedaan ya. Pertemuan lalu kan saya sudah bahas dari sisi sanad rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan muhaddithun. Ya. Makanya agak perlu diperdebatkan, agak perlu dipertentangkan. Ya. Yang mau buat, kalau memang dia mazhab Syafi'i tulen, ya dia kerjakan. Gitu. Dia kerjakan. Sebenarnya toleransinya ulama terdahulu itu indah. Yang tidak berkunut dia jadi makmum, sedangkan imamnya kunut, dia ikut kunut. Toleransinya begitu para ulama yang alim tuh. Kalau di kita kan imamnya kunut, dia yahanu tidak kunut ya. Baca. Apa salahnya ngikut? Toh itu juga yang menetapkan ulama-ulama yang alim. Begitu pula kita yang tidak, kita menjadi makmum dari imam yang tidak berkunut misalnya. Jangan pakai kunut. Ngikut aja, sah dua-duanya. Nah, itu yang jadi masalah ini orang-orang yang gak paham. Ya, mempertentangkan sesuatu yang sejak dahulu di kalangan ulama sudah berbeda tentang masalah ini. Jadi gak akan ada selesainya. Makanya dikatakan di sini oleh Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, al-insanu kullama ittasa'a ufukuh qalla inkaruhu 'alan nas. Seseorang jika cakrawala ilmunya luas, maka dia sedikit mengingkari orang lain. Gitu. Karena referensinya banyak. Tapi kalau referensinya hanya satu buku, kunci ibadah saja misalnya. Kunci ibadah nih kitab manfaat. Tapi sudah rasa menjadi faqih, ini kan lucu. Atau dia punya satu buku saja, jadi pegangan. Dia menyalahkan orang yang sudah baca ribuan kitab. Nah, ini menjadi apa? Menjadi problem, menjadi masalah. Makanya Imam Ghazali bilang, ya, Imam Ghazali yang katakan dalam kitab Faisalu tafriqah bainal Islam wa zindiqah, lau sakata man la yadri laqalla al khilafu baina khalqi. Kalau orang yang tidak faham diam, maka tidak akan terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia. Cuma yang berbicara yang lebih banyak yang tidak faham, itu yang masalah. Yang fahamnya diam, masalah juga. Jadi kita harus bijak, harus dewasa. Yang penting sholat subuh. Tuh. Lebih lucu lagi,
berdebat masalah kunut subuh, tapi yang berdebat dua-duanya gak pernah sholat subuh. Itu lebih lucu lagi. Fi hadha zaman. Jadi wadih, jelas ya, bahwa kita melakukan sunnah kunut subuh itu hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih jangan dikatakan bid'ah dong. Emang yang mengatakan bid'ah kunut subuh itu sama Imam Nawawi levelnya apakah sama? Enggak, jauh. Mabainas sama. Imam Nawawi itu masuk toilet seminggu sekali karena makannya sedikit. Belajar bertahun-tahun, punggung tidak diletakkan di atas tanah. Waktu malam beliau menghidupkan dengan ibadah dan mengarang kitab. Jumlah kitabnya dengan umurnya itu jumlah kitabnya itu kalau dihitung tidak sesuai dengan umurnya yang hanya 40 tahun atau 45 tahun. Badannya kurus kering. Sampai tidak sempat menikah. Karena wakafkan umurnya dengan berkhidmah kepada ilmu Islam, ilmu Nabi Muhammad SAW. Ini yang datang nikahnya banyak, nyalain Imam Nawawi. Istri 4, istri 3. Tidur tiap malam. Karangan kitab tidak ada. Kalaupun ada, pakai kitab Imam Nawawi, tapi menyalahkan Imam Nawawi. Itu luar biasa. Referensinya Riyadhus Shalihin. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis sahih, dia mengatakan kunut subuh bid'ah. Nah, ini orang yang tidak tahu kadar dirinya. Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsi. Ya, semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Jauh kita dengan Imam Nawawi, jauh. Wah, mujahadahnya luar biasa. Makannya kurma sama air putih, badannya kurus kering. Gak ada rumah, tinggal di sekolah itu, Darul Hadis. Sampai meninggal di situ. Dikuburkan di Nawa. Ketika dikuburkan tidak lama, beberapa waktu tumbuh pohon di tengah-tengah kuburannya. Para sufi mengatakan kalau ada kuburan di tengah-tengahnya tumbuh pohon, itu tumbuhnya di jantungnya, di hatinya. Berarti itu menandakan dia seorang wali besar. Kitab terakhir yang beliau tulis membahas tentang masalah tasawuf, masalah sufistik. Kitab terakhir yang beliau tulis. Beliau punya kitab terakhir judulnya Bustanul Arifin. Kebun orang-orang arif billah. Tapi sebelumnya alim beliau. Beliau punya kitab fikih, kita baca saja agak kuat. Al-Majmu' 27 jilid. Ada kitab beliau Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin. Itu juga berjilid-jilid. Ada kitab rujukan. Biasanya orang-orang yang belajar ilmu agama, mazhab Syafi'i, pasti wajib belajar kitabnya Imam Nawawi. Nama kitabnya Minhajut Talibin. Itu kitab wajib. Jadi belum dikatakan layak mengajar fikih Syafi'i kalau belum baca kitab Minhajut Talibin. Ya, kemudian kitab-kitab ini disyarahi lagi oleh Zakaria Al-Ansari. Ada kitab namanya Asnal Matalib. Dikatakan man lam yaqra asna matalib lam yakun syafi'iyya. Orang yang tidak pernah baca kitab asna matalib, maka dia bukan seorang ulama syafi'i. Dia bukan orang yang bermazhab syafi'i. Nah, ini Imam Nawawi yang mengatakan bahwa ini hadis yang sahih. Wa'lam anna al-kunuta mazru'un indana fi subhi wa huwa sunnatun mutaakkadatun. Nah, ini beliau tambahkan lagi di sini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kunut disyariatkan menurut kami di salat subuh. Dan dia bukan sekedar sunnah biasa, tapi dia sunnah yang dikukuhkan. Lau tarakahu lam tabtul salatuhu lakin yasjudu li sahwi sawa tarakahu amdan aw sahwa. Nah, seandainya tidak melakukan kunut di sholat subuh, tidak membatalkan sholat,
akan tetapi disunnahkan sujud sahwi. Baik dia meninggalkannya dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, sahwa, lupa. I'lam anna mahallal qunut indana fi subhi ba'da raf'i min ar-ruku'i fi rak'ati tsaniyah. Ya, ketahuilah bahwa tempatnya kunut itu di salat subuh setelah bangun dari ruku di rakaat kedua. Ya, kita kunutnya kan begitu. Rakaat kedua salat subuh, bangun dari ruku, posisi i'tidal baru kita kunut. Kalau mazhab Maliki beda. Sebelum ruku dia kunut dulu. Kunut dulu baru ruku. Wa qala Malik rahimahullah yuqnatu atau yaqnutu qabla ruku'i. Nah, Imam Malik mengatakan dia berkunut sebelum ruku, sunnahnya. Nah, orang yang sholat itu sunnahnya dia berkunut sebelum ruku. Itu mazhab Maliki. Qala ashabuna falau qanata syafi'iyun qabla ar-ruku'i lam yuhsab lahu 'ala al-ashah. Nah, Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna, berkata ulama-ulama kami, seandainya ada orang yang bermazhab Syafi'i jadi makmum, imamnya ini mazhab Maliki. Kita ada di Maroko lah istilahnya, yang mayoritas mazhab Maliki di sana. Kita Syafi'i, sholat subuh bersama mereka. Nah, mazhab Maliki kan sebelum ruku kunut. Kita ikut kan tadi, karena imam kita ikut kunut. Kata ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kunutnya itu tidak dianggap sah. Kenapa? Karena mazhabnya kita kunutnya setelah ruku, gitu. Tapi bukan berarti sholatnya batal, ya. Lanjut aja, gak masalah. Ini lagi bicara hukum kesunahannya, gitu. Walana wajhun annahu yuhsab. Tapi Imam Nawawi mengatakan ada juga pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan yuhsab, dianggap sah, gak ada masalah. Wa 'alal asahhi yu'iduhu ba'da ruku wa yasjudu li sahwi. Nah, Imam Nawawi berikan komentar di sini. Tapi paling sohe itu, nah, keren ya Imam Nawawi ya. Paling sohe. Kalau kita gak layak bicara begini, oh, paling sohe menurut saya, begini gak bisa. Ini Imam Nawawi bicaranya bukan berdasarkan pribadinya, gak, tapi berdasarkan keilmuannya. Dan beliau bisa membuktikan setiap beliau mengatakan al-asoh, yang paling soh itu, kalau kita baca kitab yang mutawalat, yang berjilid-jilid yang ditulis oleh beliau, satu masalah itu beliau jabarkan bisa 20 lembar, 30 lembar. Nah, kalau kita sudah bisa menjelaskan satu hukum sampai 10, 20 lembar, 30 lembar, atau bisa mengarang kitab 27 jilid, nah kita berhak mengatakan, oh menurut saya yang paling betul ini. Tapi kalau belum bisa itu jangan. Mereka saja yang pantas mengatakan begitu. Al-asoh. Jadi di sini mengatakan yang paling sahih demikian ya. Imam Nawawi mengatakan yang paling sahih tadi masalah kunut, ma'mumnya Syafi'i, imamnya Maliki. Kata Imam Nawawi yang paling sahih itu adalah yu'iduhu ba'da ruku. Jadi dia ikut tuh kunut mazhab Maliki itu. Sebelum ruku kan kunut, ikut dia. Dia ikut. Kalau mazhab Maliki gak ada suara. Kalau mazhab Syafi'i ada suara. Hanya di bagian tertentu saja itu yang tidak ada suara. Itu pun ada khilaf. Kita ikut tetap. Tapi karena dianggap tidak dianggap kita melaksanakan sunnah kunut subuh. Karena posisi tempatnya bukan di situ. Mazhab Syafi'i. Tapi untuk mazhab Maliki itu sudah sunnah bagi mereka. Imam Nawawi memberikan solusi, cara yang paling benar. Ini seandainya terjadi bagi kita seperti itu. Ketika imam ruku, habis dari kunut, kita juga ikut kunut, kita ruku,
Bangun daripada rukunya imam, kita kunut lagi. Tapi jangan pakai kunut yang panjang itu. Jangan pakai Allahumma hadina fiman hadait. Wah, itu imam sudah naik, sudah berdiri, sudah salam, sudah bubar. Kunut itu ada yang pendek-pendek. Nanti dalam kitab-kitab fikih itu diajarkan tuh teksnya begini. Yang penting tuh ada di situ doa, salawat di bagian belakang. Gitu. Minta petunjuk, minta rahmat. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Jadi kunut 2 kali jadinya. Kunut pertama karena ikut imam, imamnya mazhab Maliki. Kunut kedua, inilah kunut yang sunnah dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Wa yasjudu li sahwi. Nah, tapi ditambah lagi nanti. Karena tadi dia kunutnya 2 kali. Kata Imam Nawawi ditambah bagian sebelum salam, sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali. Sebelum salam. Kalau mazhab Hanafi salam dulu baru sujud sahwi, beda lagi. Mazhab Hanafi salam dulu baru sujud sahwi. Mazhab Syafi'i sebelum salam sujud sahwi. Selesai sujud sahwi baru salam. 2 kali sujudnya. Subhanalladzi la yanam wala yashu atau wala yansa, bisa. Wakila la yusjad atau wakila la yasjud. Wakila la yasjud. Nah, tapi Imam Nawawi mengatakan ada juga yang berpendapat di dalam mazhab Syafi'i tidak perlu sujud sahwi. Tapi yang mengulang kunut tetap dianjurkan. Ya. Wa amma lafdhuhu fal ikhtiyaru ay yaqula fima ruwina fil hadithi sahihi fi sunani Abi Dawudah wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibni Majah wal Baihaqi wa gairiha bil isnadi sahih anil Hasan. Nah, ini pertemuan berikut. Di sini kita bahas lafaz doa atau lafaz bacaan kunut yang biasa kita baca itu. Allahumma hadina fi man hadait. Itu diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi diriwayatkan dari Hasan bin Ali. Kalau Allahumma hadina fi man hadait itu riwayat dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Ada riwayat kedua dari Sayyidina Umar bin Khattab. Cuma kita jarang gunakan. Kita gunakan biasa yang riwayat Al-Imam Hasan. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas lafaz daripada kunut. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah, sehat afiah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.